Hari ini kita akan bahas tentang pengantar copywriting, terus pentingnya psikologi, terus memahami psikologi dalam dunia periklanan. Um, Selanjutnya akan ada eksplorasi di customer journey. Terus nanti ada tugas 1 jam, jadi akan ada 2 jam presentasi, tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya silahkan raise hand. Ini kita sambil ngobrol saja sebenarnya. Kalau ada pertanyaan atau ada sanggahan, silakan saja raise hand. Setidaknya itu yang akan sistem ini akan berlangsung selama 4 kali pertemuan, 3 kali pertemuan lagi ke depannya. Aturan mainnya, kita on cam, mic off, terus santai saja, terus sebisa mungkin kalau bisa pakai laptop. Beda gitu penangkapannya kalau pakai layar yang besar. Oke. Sebelum masuk, perkenalkan saya Ardan. Kerjanya macam-macam sekarang, tapi intinya saya bergerak di dunia perkontenan. Nah, saat ini sebagai content editor di agensi periklanan. Terus sehari-hari ngerjain konten. Jadi mulai dari strategi konten untuk berbagai macam brand. Mulai dari strategi konten, terus bikin editorial plan, terus menulis, terus mengedit juga, apalagi tuh membuat report. Jadi dari konten yang sudah kita bikin, kita analisa, kita report ke kliennya. Nanti dari situ kita belajar apa lagi yang perlu diimprove, apa lagi yang perlu diperbaiki untuk konten-konten berikutnya. Seperti itu. Terus di luar itu, saya juga sekarang lagi mengembangkan satu komunitas, namanya menjadi content writer. Jadi itu komunitas fokusnya di content writing sama copywriting. Saat ini sudah lebih dari 600 orang yang ada di dalam satu grup WhatsApp. Di Instagram kita ada namanya menjadi content writer. Ini teman-teman bisa lihat websitenya. Yang di atas itu adalah blog saya, yang di bawah itu blog komunitas yang saya bikin untuk jadi tempat belajar sama-sama dengan berbagai um, profesi yang terkait sama content writing sama copywriting, seperti itu. Terus ada pertanyaan, apa iklan yang kamu baca pas bangun tidur tadi? Ini boleh dijawab dulu di kolom chat. Iklan apa yang kau baca tadi pagi pas bangun? Iklan TikTok, Pak. Apa di TikTok? Yang kecil-kecil, Pak, yang kalau share-share ke TikTok masih ada tetap samping-sampingnya Yang muncul iklannya. Iklan TikTok, Pak. Memang yang di kayak di mana kau lihat itu? di Di TikTok, TikTok. Pak, di aplikasinya. Iya. Oh, iklan TikTok dalam aplikasi TikTok. Siapa lagi? Wow, selamat gitu yang tidak dapat iklan pas baca. Oke. Terima kasih teman-teman. Selanjutnya nanti kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau diskusi, boleh di raise hand atau chat di grup. Nah, jadi pertanyaan mendasarnya sebenarnya apa itu copywriting? Terus apa yang membedakan dia dengan tulisan-tulisan lain, jenis-jenis tulisan lain? Intinya sebenarnya copywriting itu adalah seni menulis untuk mempengaruhi orang supaya melakukan tindakan tertentu. Jadi kalau kata kasarnya, kita suruh orang untuk bikin sesuatu terhadap apa yang diperintahkan. Kalau perbedaannya dengan tulisan lain itu misalnya artikel yang kita baca di Google, atau konten-konten yang kita baca di media sosial. Dia copywriting itu lebih spesifik, Ki. Jadi ada tujuannya.
supaya orang melakukan tindakan tertentu. Kalau artikel mungkin dia cuma sifatnya informatif, dia memberikan informasi, misalnya misalnya tips produktif saat berpuasa, atau konten-konten di Instagram misalnya. Copywriting itu lebih spesifik, Ki. Dia memaksa orang untuk melakukan satu tindakan. Tindakannya ini yang jadi pertanyaan, apa yang dibutuhkan oleh satu perusahaan atau satu brand atau apa yang kita mau lah. Nah, ini tadi kalau dari sisi marketing itu ada namanya brand awareness. Jadi ketika kita ketika kita membuat satu copywriting, itu tujuannya ada empat poin ini. Yang pertama itu brand awareness. Brand awareness itu mau ki tampil di media apapun itu supaya orang kenal brand tak. Misalnya saya punya bisnis ayam geprek, saya mau bikin copywriting untuk mempromosikan ini ayam geprekku. Itu yang pertama, brand awareness. Saya mau bagaimana orang tahu ini ayam geprekku sehingga nanti orang datang untuk membeli. Itu yang tahap pertama. Terus tahap keduanya itu adalah engagement. Engagement itu adalah saya mau orang yang lihat konten promosi ayam geprekku itu, mau dia macam-macam lagi tujuannya ini engagement. Apakah dia mau share di temannya atau dia langsung mau cari tahu di mana lokasinya ini ayam geprekku, atau apakah ini ayam geprekku tersedia di GrabFood atau tersedia di GoFood. Itu yang pertama, intinya orang mau cari tahu dulu apa sebenarnya bisnis ayam geprek yang kita punya. Terus yang kedua itu baru conversion. Conversion itu adalah mengajak orang untuk membeli ini ayam geprekku. Jadi tujuannya jauh lebih spesifik dibanding tadi mungkin bilang share konten ini atau ini ayam geprekku enak dan beda dengan yang lain. Kalau ini spesifik dibilang beli sekarang. Jadi tujuannya memang untuk supaya orang beli gitu ayam. Nah, yang terakhir ini yang paling sulit, dan yang paling penting dalam sebuah bisnis. Bagaimana ketika seseorang itu sudah beli, sudah makan, besoknya itu order lagi. Itu yang namanya loyalty sama retention. Bagaimana orang itu kembali datang untuk membeli ini ayam geprek. Jadi akan ada repeat order disebabkan oleh copywriting yang kita bikin. Sampai sini kebayang? Coba di chat kalau sudah jelas tujuannya ini copywriting. Setidaknya ada 4 itu. Nah, jelas sampai di sini kebayang? Gimana teman-teman? Oke. Oke. Nah, setelah itu kita bertanya lagi, apa tujuannya sebenarnya ini di kafe? Ada mata kuliahnya copywriting. Sebenarnya sudah sejawab disinggung di awal, tapi ini spesifiknya. Nah, yang pertama itu visual. Ketika masuk ke dalam dunia marketing, dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia butuh copywriting yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tadi. Tujuan tadi kan ada 4. Nah, yang kedua itu, ini copywriting bekerja sama lagi sama ini elemen visual yang kita bikin untuk mempengaruhi emosinya seseorang. Yang ketiga baru masuk ke bagaimana ini copywriting sama elemen visual yang kita bikin itu mempertajam
menanamkan di benaknya orang terhadap brand yang kita punya. Yang keempat itu bagaimana ini copywriting sama visual yang kita bikin orang percaya sama brand tak. Kalau tadi contohnya ayam geprek, ya jadi orang ketika melihat copywriting sama visual yang mungkin dia dapat di tempat lain selain di Tokota atau selain di konten media sosial, tak mungkin dia akan langsung bilang, oh itu ayam geprek A. Nah, itu yang menjadi tugasnya visual sama copy untuk saling bekerja sama membuat hal-hal ini. Nah, ini gambaran bagaimana gitu copywriting, profesinya copywriter, namanya orang yang mengerjakan copywriting itu adalah copywriter. Bagaimana ini copywriting bekerja sama dalam satu tim, bekerja sama dengan graphic designer, bekerja sama dengan struktur ini. Itu copywriting ada sebelah kanan, teman-teman bisa lihat. Samping kirinya itu ada graphic designer, yang samping kirinya lagi itu yang paling kiri itu ada UI UX. Terus nanti itu disupervisi sama art director, terus nanti di atasnya itu art director, ada creative director, terus yang paling atas itu adalah head of creative. Jadi dalam struktur tim itu, copywriter itu, desainer grafis itu, ada satu baris di paling bawah. Jadi mereka yang mengeksekusi ibaratnya. Nah, yang supervisi itu ya di level-level ini nih, PM itu project manager, terus nanti ada art director, creative director, head of creative. Kalau di agensi periklanan itu, satu tim ini harus ada. Nggak mungkin berdiri sendiri nih copywriter, graphic designer, UI UX, project manager, art director, creative director, head of creative. Tidak mungkin berdiri sendiri, itu pasti ada orang yang terima brief, terus terima brief dari brand atau dari klien atau dari manapun itu untuk diterjemahkan ke dalam copy, diterjemahkan ke dalam desain, diterjemahkan ke dalam UI UX seperti itu. Jadi ini memberikan gambaran juga kepada teman-teman nantinya tuh kalau lulus dari desain komunikasi visual, peluang kerjanya itu sebenarnya banyak sekali. Salah satu yang bisa teman-teman explore ini, di awal teman-teman mungkin bisa jadi desainer grafis, terus nanti itu jenjang karirnya itu toh selain desainer grafis nanti secara perlahan itu semakin tinggi jam terbangmu, semakin banyak portofoliomu, kok bisa naik jadi art director, creative director, bahkan head of creative. Itu setidaknya gambaran jenjang karir dari seorang desainer grafis. Begitupun copywriter sebenarnya. Dia bisa naik karena pengalamannya di bawah itu bekerja sama dengan berbagai profesi, bekerja sama dengan berbagai orang dan tim lainnya itu mencukupi untuk mengakses, untuk mensupervisi satu kerjaan seperti itu. Jadi balik tadi lagi ke contohnya ayam geprek. Jadi ada copywriter, ada orang yang bikin kopinya itu kata-katanya itu brand ayam geprek. Nanti setelah itu ada orang yang bikin desainnya. Kalau jadi nih desainnya, ini tuh tidak langsung publish. Harus lagi melalui quality control namanya, ada yang supervisi ada yang revisi orang-orang di atas ini nih yang nanti yang merevisi untuk memberi feedback apakah sudah sesuai dengan maunya si pemilik brand ayam geprek ini begitu. Kebayang? Sampai sini kebayang tentang bagaimana copywriter, desainer grafis bekerja bersama untuk bikin sesuatu. Contohnya itu adalah, nah ini
Ada yang bisa tebak ada berapa profesi yang mengerjakan satu iklan ini? Setidaknya tadi kalau dilihat dari struktur kerjanya itu tim yang tadi, boleh chat di chat atau mau open mic, silakan. Ada berapa orang yang mengerjakan satu desain ini? Karena sekarang pertanyaan sekarang sebagai tambahan bahwa si desainer grafis itu tuh tidak mungkin dia dibebani pekerjaan untuk bikin copywriting. Adapun kalau dia bisa ya itu akan jadi skill tambahan. Kenapa? Karena kamu sebagai desainer grafis bisa kok revisi bisa kok perbaiki terus nanti bisa kasih masuk di layoutnya itu visual yang dibikin. Nah, untuk yang iklan KFC ini, setidaknya ini kita bisa lihat, toh ada bilang jagoan hemat makan berdua hanya 40.000. Nah, itu yang bikin copywriter. Terus yang ada foto, bahkan ada foto aqua, ada foto ayam goreng, terus ada foto nasi. Nah, itu sebenarnya dikerjakan lagi sama fotografer. Sorry. Nanti yang layout ini, yang gabungkan seluruh elemen visual, yang atur elemen visual, yang kasih masuk copywriting di sini dalam visualnya, yang kasih masuk fotonya, nanti itu desainer grafisnya. Jadi setidaknya ada 3 orang, ada 3 profesi yang bekerja bersama untuk hasilkan satu visual ini. Sampai sini kebayang? Kebayang? Ada pertanyaan? Iya, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Aman? Kalau tidak, lanjut. Oke. Nah, ini contoh lain. Hidup tanpa batas pakai Gojek Super App. Yuk pesan Gojek sekarang. Ini ada copywriting sebelah kiri. Terus masih ada kopi-kopi di bagian bawah sini toh. GoFood, GoSend, GoShop, GoGames, GoRide, GoTagihan. Jadi ada foto, ada icon, ada kopi. Ini dibikin sama berbagai profesi, dan ini nih contoh pengimplementasian copywriting dalam visual. Contoh lainnya. Nah, sorry, tadi ini ada yang ini. Ada copywriting di sini yang bilang yuk pesan Gojek sekarang. Nah, ini tujuannya supaya orang pakai ini Gojek. Untuk apa? Untuk GoFood, GoSend, GoShop, GoTagihan, GoRide, GoPulsa, GoGames. Intinya dia mau orang supaya pakai Gojek. Nah, itu fungsinya copywriting. Tadi kan ada tujuannya, mungkin tujuannya apa. Nah, ini tujuannya adalah supaya orang pesan Gojek. Buka aplikasi Gojek untuk melakukan berbagai hal. Nah, ini copywriting dengan goal yang berbeda. Ini juga dikerjakan oleh berbagai macam profesi. Ada copywriting, ada copywriternya, ada desainer grafisnya, ada fotografernya. Nah, copywritingnya di sini tujuannya adalah bagaimana bisa orang berdonasi untuk menuntaskan kelaparan. Jadi nanti kamu berbagi donasi di sini, terus nanti donasinya akan disalurkan ke orang-orang yang membutuhkan. Jadi ini jelas tujuannya. Berikutnya adalah ini. Ini dia meskipun tidak ada perintah, tidak ada copywriting yang jelas yang menunjukkan bahwa minum teh botol sosro, tapi dia dengan pintarnya, dengan cerdasnya memikirkan satu kata yang teringat di benaknya orang.
apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Itu yang melengket sampai sekarang dan di banyak benak orang. Misalnya ketika kita masuk ke restoran terus atau ke tempat makan terus ditanya bilang, "Oke, minum apa?" Orang-orang biasanya tuh akan ingat gini sama, oh minumnya teh botol sosro. Seperti itu. Jadi dia tidak memerintahkan orang untuk beli, tapi dia membangun brand awareness bahwa kalau mau apapun makananku tuh harus minum teh botol. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau disanggah? Boleh raise hand atau komen, chat di kolom chat. Nah, sebelum sampai lagi ke desain-desain yang ini yang tadi tuh, ada lagi tahapan yang ada lagi hal-hal yang harus dipahami. Yang pertama tadi itu kan ada psikologi manusia, terus ada customer journey, nanti dari situ ada brand sama audiens yang harus kita pahami. Jadi kita tidak bisa mendesain satu visual ujuk-ujuk begitu langsung bikin dan jadi dan langsung publish dan langsung cetak. Harus dipikir dulu. Itu juga yang membedakan D3 desain sama S1 desain. Jadi ada proses berpikir di belakangnya. S1 desain itu lebih fokus ke pemikiran di belakangnya itu iklan, visual sebelum jadi. Nantinya ketika jadi harus mampu menjelaskan apa maknanya di balik itu. Itu yang membedakan sebenarnya D3 desain sama S1. Ini juga yang membedakan D3 desain sama S1 desain. Ada proses berpikir di belakangnya karena kalau D3 desain langsung dia bikin, mungkin dia tidak akan melewati tahap-tahap bagaimana sih psikologi manusia itu, apa customer journey-nya, apa pain point-nya, apa yang harus saya selesaikan sebelum sampai di situ. Mungkin dia langsung dibikin, dan ketika ditanya apa makna di baliknya, kenapa kok pilih warna itu, kenapa kok pilih kata-kata itu, mungkin itu yang akan sulit dijelaskan. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai mahasiswa S1 desain komunikasi visual. Ini yang pertama, psikologi manusia. Pertanyaannya, kenapa kita perlu paham psikologi manusia sebelum menulis copy? Yang pertama itu tujuannya karena kita bekerja untuk satu tujuan. Yang pertama itu supaya copywriting yang kita bikin itu lebih tepat sasaran. Kita tidak menghabiskan waktu, kita tidak menghabiskan tenaga untuk bikin sesuatu yang tidak jelas siapa disasar, apa tujuannya. Apakah dia brand awareness atau conversion, atau dia hanya engagement, atau malah ketika jadi iklan dipasang misalnya di baliho terus dipasang di jalanan, atau muncul di media sosial itu iklan yang kita bikin, atau muncul di YouTube, itu mungkin tidak relevan sama orang yang menontonnya. Mungkin pernah dapat iklan yang muncul di HP tapi ternyata itu iklan tidak sesuai sama kita, tidak mungkin iklan yang segmented lebih fokus misalnya kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang tidak cocok sama latar belakang tak. Nah, itu yang bikin itu yang jadi alasan kenapa sih psikologi manusia itu penting sebelum menulis copywriting. Nah, ini yang perlu dipahami lagi terkait psikologi manusia. Otak sebelah kiri itu lebih rasional otak kanan itu tuh lebih erat hubungannya dengan kreatif. Ketika berbicara psikologi manusia, terus kaitannya sama copywriting, kaitannya sama desain, ya yang perlu disentuh itu tuh otak sebelah kanan. Karena kalau otak sebelah kirinya itu dia lebih hitung-hitungan dia memikirkan untung ruginya sesuatu, bahkan sampai di tahap
apakah ini melanggar hukum atau tidak, terlalu berpikir ki, terlalu analis ki, ini otak sebelah kiri. Nah, sementara otak sebelah kanan itu toh dia lebih bicara tentang harapan, terus ketakutannya orang apa, terus egonya orang apa, pengalamannya, apa kepercayaannya, hal-hal yang otak sebelah kanan ini yang perlu diperhatikan ketika kita membuat satu copy, satu desain, satu visual supaya masuk ki, ngena ki. Karena kalau di sebelah kiri gitu, dia akan mental ki. Jadi apa kau kasihkan? Jamu itu mahal sekali. Mungkin dia seperti itu. Kalau dia bilang, kuingaki dulu keluargaku di kampung. Kalau kulihat gitu ayam geprek, nah seperti itu. Nah sisi ininya yang sebelah kanannya yang kita mau sasar, yang kita mau mainkan. Nah ini adalah lingkaran emosinya manusia. Ada banyak sebenarnya perasaan yang apa bisa dijabarkan ketika kita melihat si wheels of emotion ini. Jadi kalau bilang ki suka kak sama itu makanan, maksudmu suka seperti apa? Kan ada biasa itu orang di Instagram bilang enak enak banget nih, rasanya kayak mau meninggal. Maksudmu kayak rasanya kayak mau meninggal itu apa begitu ya? Terus ada juga biasa orang bilang enak banget nih makanannya, enak banget nih ayam gepreknya. Maksudmu enak apa? Kan level enaknya juga orang tuh beda-beda ki. Itu yang harus, nah lingkaran ini yang membantu kita memetakan ki. Oh ternyata kalau enak ki itu dia bikin ki orang excited, terus dia lebih ditarik ki lagi keluar yang lingkaran paling luar itu. Oh ternyata enak itu berhubungan dengan kesenangan. Ketika orang senang itu dia merasa merasa gembira, merasa playful seperti itu. Atau sebaliknya ketika orang melihat iklan yang kita bikin, ketika membaca kopi yang kita bikin, mungkin dia akan marah. Nah itu marahnya lagi harus dipetakan. Maksudmu marah apa begitu ya? Apa marah karena jealous atau cemburu? Nah itu juga yang semua yang perlu dipahami. Semakin spesifik, semakin efektif itu nanti konten yang kita bikin. Seperti itu. Nah sampai sini ada pertanyaan? Jelas? Kalau jelas, coba chat di komen, komen. Kalau ada yang belum paham, Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, nah ini yang dibuka di kolom chat. tadi kita lihat ki otak kiri, otak kanan, terus kita pahami ki emosi manusia itu seperti apa. Contohnya adalah ini. Contoh turunannya tadi dari yang ini toh. Turunannya itu adalah ini. Ketika seseorang bicara tentang brand MacBook, ketika orang bicara tentang iPad, apa yang kamu rasakan? Ada yang mau berpendapat? Coba chat di grup. Apa dari lingkaran ini tuh, dari gambar ini, ketika kau pakai misalnya iPad, kau pakai MacBook, apa yang kau rasakan dari lingkaran ini? Kalau saya sih mungkin ketika saya bawa kini MacBookku keluar atau saya pakai kini iPadku di tempat umum, mungkin saya akan merasa bangga dengan produk yang saya gunakan. Banggaku itu karena brand yang saya pakai ini toh adalah brand
boleh dibilang mahal, terus prestisius, tidak semua orang juga pakai, mewah. Itu mungkin perasaanku yang muncul. Kalau yang lain, ada mungkin perasaan lain ketika nongkrong kita di warkop begitu, terus pakai MacBook terus atau kita di warkop menggambar pakai iPad misalnya. Apa perasaan yang dirasakan? Ada yang mau berpendapat? Iya, para pengguna Apple produk, silakan. Kan biasanya ya biasanya itu Apple tuh diasosiasikan sebagai barang yang mewah, barang mahal. Bisa juga mungkin menandakan kelas tertentu di Pak Ardan. Ya dia bisa menandakan kelas ekonomi menengah ke atas, karena mungkin kalau menengah ke bawah beda tongi mereknya toh, Kalau menengah ke bawah mungkin Asus di kodong. atau advance. Iya, apa yang teman-teman biasa rasakan ketika menggambar di ruang publik, di kafe atau di warkop, atau pakai produk Apple di tempat tertentu. Apa yang kau rasakan, teman-teman? Bangga kok kah? Senang kok kah? Perasaan senang kalau memakai MacBook, perasaan takut kalau dilihat orang saat menggambar. Atau minder Oke, begitu ya. Perasaan senang kalau pakai MacBook, perasaan takut kalau dilihat seorang orang menggambar. Kenapa takut? Nah, misal iPad jadi dipakai menggambar, sementara orang mungkin masih pakai Wacom di laptopnya. Atau ini, apa yang teman-teman mungkin rasakan kalau pakai Nmax, terus gabung komunitas, ikut San Mori, apa yang teman-teman rasakan? Terus mungkin kalau mau dibandingkan apa perbedaannya kalau pakai Nmax sama pakai Honda Beat misalnya, Honda Beat Karbu, apa bedanya? Apa perasaan yang dirasakan? Kalau saya mungkin kalau bangga, ya kalau saya mungkin bangga, terus um, bisa jadi sombong. Nanti itu dari bangga bagus motorku, ikut touring atau sore-sore keliling naik Nmax tidak pakai helm, bangga begitu pakai ini Nmax, bawa motor gede banget. Abdi Farhan pakai Nmax serasa bawa motor gede banget. Dari lingkaran perasaan ini tuh apa yang dirasakan? Atau ini sepatu Nike, apa yang dirasakan kalau pakai kini sepatu Nike, terus apa bedanya dengan sepatu lain, sepatu bata misalnya, atau apa yang teman-teman rasakan? Just do it, berkelas. Kayak kalau pakai sepatu ini, atlet profesional, serasa atlet profesional, Imam Ahmad, terus Saki, merasa keren, kepercayaan diri meningkat. Andi Ira senang karena merek ternama. Apa perasaan yang muncul kalau pakai ini sepatu? Dipakai ke kampus, dipakai pi kuliah, atau dipakai pi nongkrong, keren karena senang, kepercayaan diri. Nah, itu semua yang mau di di berasa orang kaya karena pakai barang bermerek. Itu semua yang mau disentuh sama sebuah brand, karena toh bagaimanapun orang-orang itu tuh nggak suka dijuali, ya suka dikasih iklan. Makanya kita butuh paham
psikologi manusia itu seperti apa. Nah yang perlu kita sasar itu adalah si otak kanan ini. Orang akan, oh kalau pakai sepatu Nike dia akan merasa keren. Terus nanti dari situ bangga percaya diri meningkat. Seperti itu, atau dia pakai MacBook, strata sosialnya mungkin dia lebih tinggi dibanding saya, mungkin dia lebih kaya dibanding saya. Itu yang dibangun sama sebuah brand supaya orang mau beli produknya. Nah, untuk menjual produk itu ya kembali lagi kita harus menyentuh psikologinya manusia. Sampai sini paham? Nah, berikutnya punya barang bagus, ternama mungkin ada kesenangan. Andi Nur Arkom mempunyai barang yang bagus dan ternama mungkin ada kesenangan dan kebanggaan tersendiri. Pemakaiannya tergantung karena orang juga beda-beda. Ada beli karena fungsi, ada beli karena kebutuhan. Ya betul. Orang ada beli karena kebutuhan. Iya, Kak, ada yang beli karena butuh, ada yang beli gengsi. Gengsi itu kan satu perasaan juga yang muncul, dan itu semua yang disasar sama iklan sebenarnya, sama brand. Terus, nah ini selain psikologi manusia, kita juga harus paham ini BMAT framework. Jadi kita harus tahu seseorang itu mengambil keputusan, ini terkait pernyataannya Andi Nur Arkom sebenarnya. Itu orang, kenapa dia mau beli itu produk, kenapa dia mau beli itu barang. Mungkin karena dia mau kaya, atau mungkin dia merasa lapar, atau mungkin dia karena memang suka fashion. Kalau tadi contohnya adalah sepatu Nike, mungkin dia karena suka olahraga, atau dia adalah atlet profesional, atau bahkan orang melihat iklan handphone, jadi sehingga dia mau beli itu handphone. Jadi BMAT framework itu terdiri dari 3 poin. Dia ada stimulus yang membuat dia termotivasi. Nah, stimulus ini yang jadi bagian dari poin emosi tadi. Dan yang kedua itu adalah kemampuan yang akan menentukan apakah ia bisa melakukannya. Misalnya contohnya tadi harga, atau gampang registrasi, atau gampang dicari di toko. Misalnya tadi kalau bahas kita tentang sepatu Nike, ada jika di toko sepatu terdekat, atau ada jika di Shopee, ada jika di Tokopedia, atau dia ada jika di TikTok. Itu apakah kita mampu mendapatkannya dengan mudah. Terus yang ketiga itu ada lagi dibilang untuk bisa mempercepat perilaku manusia agar mau melakukannya sekarang. Misalnya paling contoh itu ada faktor pemicunya. Misalnya kita kasih diskon, kita kasih bonus, kita kasih poin. Nah ini yang paling banyak berlaku. Contoh nyatanya, apakah ada jika diskonnya, ada jika bonusnya, misal, atau apakah barang itu terbatas. Ada biasa itu orang jualan limited edition. Nah, itu semua yang merupakan pemicu supaya orang mau beli, karena dibatasi atau dikasih manfaat lebih. Ada diskonnya, ada bonusnya. Kalau kau beli itu tuh dapat ke poin. Nanti poinnya bisa kau begini, bisa kau begini, bisa kau tukarkan apa. Terus atau dia bilang, ih kemarin Mama Gigi pakai itu produk, masa saya tidak pakai? Kayak begitu. Contohnya di Med Framework ini. Ini contoh di iklan. Ini WRP diet. Ada orang yang bermasalah sama kalorinya toh, tapi motongki ngemil, motongki makan-makan. Saat buka puasa nanti motongki makan tajil. Jadi solusinya ya WRP. Ada pain point, ada emosi, ada keinginan yang mau dicapai oleh orang.
tapi dia terbatas. Nah, solusinya ya WRP ini, atau ada orang suka sekali ngemil. Masalahnya kalau ngemil ki gendut ki. Nah, makanya si WRP ini hadir sebagai cemilan sehat. Kebayang? Sampai sini contohnya. Ngemil, tapi deh takut kan nanti gendut. Terus bagaimana dong? Atau muka ngemil, tapi takut kah itu cemilan tuh tidak sehat ki. Terus gimana dong? Begitu contohnya, contoh. Jadi ada ki orang mau sesuatu tapi ada hambatannya, terus nanti kita kasih solusi. Atau ini contoh lain, ada ini yang sebelah kiri luxury home for sale, ada yang bilang selangkah tol Yasmin. Maksudnya itu selangkah tuh paling dekat sekali sama tol ini perumahan. Nah, jadi enggak capek-capek mau kok jauh-jauh. Atau yang sebelah kanan ini FCZ Living Lipo Cikarang 3 menit, dari 3 menit enggak berasa gitu 3 menit, atau 3 menit dari exit tol, terus 5 menit jika ke mall. Itu semua yang dimainkan supaya seseorang itu mau membeli produk tak. Makanya tadi selain faktor psikologi, BMAT framework ini juga penting dipahami. Ada orang yang ada stimulusnya, terus apakah orang gampang dapat atau tidak, atau ada urgensi kenapa orang harus beli sekarang. Karena ada diskon, ada bonus. Yang tadi ini contohnya, karena harganya mulai 300 jutaan. Harga dari, atau dia selangkah dari tol Yasmin, 5 menit ke mall, seperti itu. Atau ini lagi contohnya, buy one get one yang paling umum. Kenapa orang mau beli? Ya karena ada beli satu gratis satu, terus dibatasi 16 sampai 17. Jadi kalau di luar ini kita tidak dapat mini buy one get one. Jadi harus di periode ini. Ini semua contoh psikologi tadi, contoh BMAT framework itu yang harus dipahami sebelum bikin iklan, sebelum bikin copywriting. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Atau ada yang mau berpendapat? Iya, kalau ada yang mau bertanya dan berpendapat, silakan di open mic saja, teman-teman. Saya Pak. Ya. Siapa? Mana? Siapa tadi? Halo, tadi siapa yang saya, Pak? Saya, Yuki. Pak. Yuki, ya. Jadi pertanyaan saya Pak, bagaimana sih caranya kalau sebuah copywriting kayak soft selling begitu, tidak terlalu hard selling, kayak contohnya kayak ayo beli sekarang, ayo daftar sekarang, itu kan kayak bagaimana sebagai konsumen itu kayak tidak mau juga terlalu dipaksa begitu. Nah pertanyaannya, apakah ada contoh soft selling yang bisa diarahkan ke customer biar tidak terlalu dipaksa? Terima kasih Pak. Oke, Yuki. Ini tadi contohnya sebenarnya. Dia tidak bilang beli sekarang. Yep. Yang dia kena itu toh, yang dihantam itu adalah masalahnya orang. Ini orang bermasalah ki mau ngemil, tapi takut ki gendut, atau takut ki itu makanannya tidak sehat. Ini tuh tidak ada kata-kata beli sekarang, atau dia tidak ada kata-kata bilang beli satu gratis satu, order sekarang, tidak ada. Tapi kalau dipikir kini copywriting, cemilan sehat, cemilan diet yang sehat, itu cemilan tuh kayak diasosiasikan ki sebagai
sesuatu yang tidak sehat, yang bikin gendut, yang tidak cocok, selalu dimakan di waktu tertentu, ternyata bisa kok konsumsi itu, ini cemilan dengan bahan-bahan yang sehat. Ini contohnya WRP, dia tidak bilang beli sekarang, diskon, tidak ada. Tapi orang dia bikin kini copywritingnya supaya emosinya yang kena begitu. Ini cocok sekali kak ini. Mau kak ngemil, tapi kak takut kak gendut. Apa solusinya dia? Ini nih solusinya. Dia kebayang nih. Oh iya Pak, jadi kayak kita ini kayak memunculkan masalah, terus kita kasih solusinya. Dan Betul, tidak sadar konsumen dengan sendirinya beli produk itu. betul. Sama gini yang MacBook. Kalau orang pakai MacBook tuh kayak keren sekali Ki. Terus ada temanmu misalnya yang pakai MacBook Pro, bagusnya dilihat itu deh muka juga beli. Kayak keren sekali Ki begitu. Nah, faktor kerennya ini yang bikin kok juga mau beli ini barang. Kebayang? Dia tidak bilang ini MacBook tuh enggak, sebenarnya enggak bilang dia bilang beli sekarang, diskon, buy one get one, dia enggak bilang cuma dia tampilkan gitu produknya sebagai produk yang mewah, sebagai produk yang tampak keren, sehingga orang mau beli supaya naik itu strata sosialnya lah bilangnya. Atau dia merasa kayak wah keren sekali kak kalau pakai itu. Muka juga deh, bayang menjawab Yuki. Yuki aman? Termute Ki Yuki, mic-nya. Aman Yuki? Makasih Pak. Siap. Ini Andi Nur, Arkom, Asyari mau bertanya ke saya sekaligus teman-teman mungkin sudah tahu brand ternama dibeli karena kebutuhan untuk desain dan segala macam. Namun bagaimana kita membuat audiens atau customer lebih tertarik dengan produk yang kita pasarkan. Nah, apakah bisa dari cara dia melihat fashion kita sebagai desainer supaya jalan yang membuat ketertarikan dan langsung membuat audiens, atau memang kita pasarkan dengan Andi Nur mau on cam, on mic, open mic. Ari, Iya, iya. oke. Bagaimana? Coba jelaskan pertanyaannya. Maksudnya itu kan tadi yang dibahas tentang copywriting, bagaimana cara kita untuk membuat audiens tergerak untuk membeli sesuatu. Nah, yang contoh-contoh yang tadi itu yang saya dengar, kan ada beberapa kejadian, misal tadi MacBook Pro sama MacBook biasa. Nah, mungkin dengan cara itu Kak, apakah dengan cara itu copywriter atau seorang copywriting memasarkan suatu barangnya atau bagaimana Kak? Atau dengan satu cara saja? Satu rangkaian semua, jadi mulai dari visual, mulai dari desain, mulai dari copywriting yang kamu bikin supaya orang bikin tertarik, jadi kayak satu kesatuan kan tadi dibilangin toh mana nih, ini desain, ini copywriting bekerja sama untuk menjual produk. Kebayang Ji? Kebayang. Jadi bukan dia tidak berdiri sendiri, dia bekerja sama. Jadi ada desainnya, ada ya grafisnya, atau ada fotonya. Seperti ini tadi. Ada pertanyaan lagi? Ari, Iya, aman. aman? Mana nih tadi? Sama ini Nike, dia tidak bilang, dia tidak pernah memasarkan produknya bilang beli sekarang gratis satu, beli sepatu kanan gratis sepatu kiri. Dia tidak pernah bilang seperti itu. Dia bilang kalau just do it. Itu karena dia menyentuh sisi psikologinya manusia, karena kadang orang itu tuh merasa takut, ragu-ragu,
atau mungkin dia tidak merasa percaya diri. Makanya sisi psikologinya yang dia kena itu dia bilang just do it. Jadi kayak ngesemangati dia orang pun yang tidak yang merasa tidak yang merasa tidak suka dijuali, tidak suka dikasih iklan begitu ya. Jadi termotivasi kalau bagus kita dia semangati ya, dia secara tidak sadar tuh itu orang masuk ke dalam benaknya, dalam pikirannya just do it deh, bagus sekali kini. Dia menyemangati kita untuk mendorong kita untuk melakukan sesuatu, jadi kayak kerja misalnya nanti dilihat bagaimananya. Itu sisi psikologinya manusia yang disasar. Jadi dari awal memang harus dipikirkan apa masalahnya orang. Seperti ini WRP diet, ini kan dia istilahnya cemilan sehat. Orang bermasalah dengan kalorinya, dia tidak suka kalau kalorinya itu banyak. Kalau makan nasi kalorinya banyak, nanti kalau makan lagi cemilan atau makan lagi apa, tambah lagi kalorinya, jadi kayak banyak sekali berlebihan situ kalorinya. Maka si produk ini hadir untuk mengatasi masalah kalori yang berlebih atau orang mau ngemil tapi tidak sehat. Jadi sama tadi contohnya ayam geprek dia memasarkan produknya karena orang lapar, ada orang mau makan, makanya dia memasarkan produknya. Ada stimulus, bilangnya tadi stimulus yang membuat orang termotivasi, ya mungkin karena lapar. Nah, ini tadi lagi ada satu contoh kasusnya sebenarnya dari yang faktor pemicu yang poin 3 di BMAT framework ini. Ini satu lagi, ini dia bilangnya diskon 50% mulai jam 8 malam. Jadi ketika jam 8 malam nih, orang-orang akan masuk ke Shopee untuk belanja produk yang dia mau karena dia lagi diskon 50%. Itu adalah trik marketing. Oke, kebayang? Jadi jangan belanja jam 8, belanja jam 9. Karena mulai jam 8 malam. Kebayang? Ada yang mau dipertanyakan? Oke, ada lagi yang mau bertanya, teman-teman? Bertanya memang karena Pak Ardan ini salah satu lulusan DKV UNM juga, kakak seniormu di angkatan 2011. Jadi ada gambaran apa yang kerjakan sebenarnya anak DKV setelah lulus dari prodi ini gitu toh. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada mungkin bisa dilanjutkan dulu Pak Ardan, silakan. Oh ada nih, Renaldi. Apakah iklan harus problem oriented? Orang Iya, lapar. iya dong. Kita tidak boleh menjual. Kita tidak, sebelum produk itu hadir, harus dipikirkan apa sebenarnya masalahnya orang. Yang dicari sebenarnya itu adalah masalahnya orang apa. Orang lapar, kita kasih diskon makanan sehingga orang mau beli. Orang diet mau ngemil, iklan cemilan low kalori. Mau game lancar, iklan device gaming gahar. Nah, betul. Jadi ada masalahnya, terus ada solusinya. Nah, untuk membridging ke solusi ini, butuh desain, butuh copywriting, butuh foto, butuh visual, supaya ini masalah yang orang lapar ini, masalah orang diet mau ngemil ini tuh tersampaikan ke orang yang bermasalah sama cemilan yang tidak sehat. Kebayang, Renaldi? Jadi kita nggak bisa bikin produk yang mau bikin produk kursi, terus kepada siapa kau menjual itu kursimu? Siapa target pasar yang kau sasar? Siapa nanti yang mau beli? Siapa nanti apa masalah yang kau selesaikan dari kursimu itu? Kebayang Renaldi? Karena kan yang kita butuh adalah uang, guys. Kebayang Kak. Ada pertanyaan lagi, Renaldi? Ada lagi di kolom chat Pak Ardan. Ahmad Mujahid, open
open mic. Jika kita berpikir untuk mengandalkan permainan emosi dalam pendekatan penyelesaian, apakah dari sini dapat menyesatkan pelanggan atau seperti memberikan harapan yang tidak realistis terhadap yang ditawarkan, sehingga dapat. Iya, ada resikonya. Makanya kita tidak boleh berlebihan, tidak boleh tipu-tipu, tidak boleh menggunakan kalimat yang berlebihan misalnya, atau tidak boleh kok bahkan mengklaim kalau makanan itu tuh ada badan yang mengatur di Indonesia namanya BPOM. Jadi kamu tidak bisa bilang kalau WRP diet ini kalau dimakan dia akan menurunkan kalorimu sekian 50% misalnya. Tidak boleh mengklaim itu karena toh tidak ada penelitian, ini WRP diet juga tidak kasih keluar penelitian, tidak kasih keluar laporan yang menjelaskan kalau konsumsi ini WRP diet minimal itu 50% kalorita itu toh tidak tidak akan bertambah begitu. Kita tidak bisa klaim satu produk itu secara berlebihan. Ya kenapa? Karena resikonya kehilangan konsumen. Orang-orang pada bale-bale gitu, tipu-tipu gitu, jangan mau ke sana, jangan mau beli itu. Itu yang paling dihindari karena yang kita butuhkan itu adalah produknya itu dibeli terus sama orang toh. Kita tidak mau itu satu kali jadi beli tidak ada lagi. Tidak untung, rugi dong. Bagaimana Ahmad Mujahid? Jelas? Jelas, Pak. Ada lagi pertanyaan? Saya, Pak. Ya, lanjut. Begini, Pak, kan itu iklan fungsinya untuk memprovokasi konsumen, toh, Pak, untuk membeli. Nah, salah satu itemnya untuk memprovokasi konsumen itu, Pak, dengan adanya copywriter, toh. Ya. Nah, yang ingin saya tanyakan ini, apakah pantas dikatakan sebuah iklan ketika tidak ada copywriternya? Seperti yang contohnya tadi kita berikan, Pak, ada desain, ada copywriternya. Nah, itu dikatakan sebuah iklan, tidak ada fotografernya. Nah, ada juga tadi iklan yang kita tunjukkan, ada copywriternya, ada desainernya, ada fotografernya. Nah, ketika salah satu dari item ini hilang, apakah pantas dikatakan sebuah iklan ketika copywritingnya yang hilang, Pak? Contohnya ada sebuah artis pakai baju ternama lah. Nah, itu langsung bikin paham, Pak. Tidak ada copywritingnya di situ, cuma ada fotografernya sama desainernya. Pantas dikatakan itu iklan atau tidak, Pak? Pantas. Nanti ada pembahasan di setelah ini. Pantas. Dia modelnya iklan itu macam-macam. Ada yang soft selling, ada yang hard selling. Ini kita bicara perannya itu copywriting dalam satu iklan. Ketika iklan copywriting itu ketika copywriting itu tidak ada, atau begini, tadi itu yang contohmu yang ada artis pakai baju apa begitu toh, pasti ada di captionnya atau ada disebut kalau mau samaan dengan aku beli di sini ya, pasti ada itu toh. Atau check out di keranjang kuning ya, atau dia bilang check caption ya, atau kalau mau samaan sama aku belinya di sini ya, begitu biasa. Itu sebenarnya kerjaan copywriter juga untuk membrief ini artis supaya bilang, oh nanti bilangnya ini ya Kak, supaya tidak terlalu hard selling, tidak terlalu menjual. Pasti ada yang bilang itu. Jadi mungkin agak sulit bukan tidak mungkin ya, mungkin ada juga produk yang laku tanpa tidak ada copywritingnya, dia hanya foto tok atau desain tok. Tapi untuk bikin itu efektif, bikin itu masuk di orang, ya harus kita punya ini, harus butuh copywriting di situ. Karena tidak mungkin Tommy tadi itu artis pakai itu baju tanpa dia menyuruh orang, karena fungsinya itu endorsan istilahnya toh. Kalau begitu orang artis pakai itu baju terus de pakai itu baju terus secara tidak langsung itu followers dia lihat pasti tujuannya itu adalah selling, convert ke pembelian, orang mau beli
pasti ada check out di keranjang kuning atau cek di caption untuk beli atau kasih link di sini. Toh? Kebayang Fadil? Ya Pak, kebayang Pak. Kebayang. Ada lagi pertanyaan? Oh, saya Pak Ardan. Ya. Kalau misalnya melihat Ki kondisi dunia periklanan hari ini, menurutnya Pak Ardan yang paling efektif dan optimal dengan menargetkan sasaran audiens yang lebih luas itu iklan yang soft selling kah atau yang hard selling atau justru yang soft karena orang dan gitu ini barang-barang tapi pada akhirnya mereka akan melakukan action. Menurutnya Pak Ardan melihat dunia periklanan sekarang lebih kena kemana untuk mendapatkan audiens yang lebih Tidak bisa Ki jual produk tanpa memetakan audiens. Kita tidak bisa bilang setiap produk itu pasti ada target audiensnya. Ada dibilang target audiens main target audiens, ada yang sisa-sisanya ji begitu. Bisa ji masuk ke sana, tapi yang kita mau sasar ini adalah A. Tapi sebenarnya B juga masuk ji. Kalau berpikiran bahwa kita semua mau menarget A, B, C, D sampai Z, tidak mungkin. Karena beda-beda ki pasti daya belinya orang, beda-beda ki kebutuhannya orang. Makanya kita spesifik, makanya itu produk semakin spesifik, semakin bagus ki. Karena ada target marketnya. Misal tadi cemilan diet. Banyak orang mau ngemil, banyak orang yang suka ngemil, terus tapi ada juga orang yang fokus ki di cemilan yang sehat bisa aja. Toh, jadi fokusnya WRP diet ini, contohnya tadi adalah orang-orang yang mau diet sehat tapi ngemil tapi diet sehat juga. Itu kita target audiens utamanya. Itu A-nya, B-nya itu ya sisa-sisanya. Mami itu kalau ini orang yang suka ngemil tapi tidak sanggup ki beli WRP diet misalnya atau tidak suka ki rasanya ya itu pilihannya Mami, tapi yang audiens utamanya itu adalah itu. Nah, kalau ditanya lagi apakah orang suka hard selling atau soft selling, tentu saja orang tidak suka dijuali. Makanya yang kembali lagi yang disentuh itu adalah sisi psikologinya manusia, yang otak kanannya, yang yang paling ya contoh paling gampang itu adalah Nike. Dia tidak pernah promosi kalau pakai kok ini kencang larimu, tidak. Dia bilang just do it, uang. Kebayang? Oke, Pak Ardan. Berarti kalau misalnya dia brand ini harus punya ceruk pasar potensialnya dulu baru mungkin dia menargetkan kelompok B di luar ceruk pasar yang dia sasar. Tapi menurutnya Pak Ardan berarti sekarang copywriter itu masih melakukan riset dong ya, riset periklanan dong ya kepada audiensnya. Mereka mau menargetkan siapa di produknya. Ya, risetnya yang ini tadi nih harus kita tahu ki apa sisi manusiawinya yang mau disentuh, apa perasaannya yang mau disentuh. Ini nih riset, karena dia tidak bisa langsung bikin beli sekarang buy one get one. Mungkin kayak ambil contoh MacBook. Mana pernah MacBook jualan buy one get one? Kalau ada copywriter terus langsung bilang bikin iklannya buy one get one, nggak bisa dong. Dia harus paham proses penjualan MacBook itu tuh seperti apa, bahwa dia tidak bisa buy one get one, atau dia tidak akan pernah diskon 50%, dia tidak akan pernah turun jual produk baru dengan harga setengah harga atau di bawah harga rata-rata, dia tidak akan pernah seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ardan. Silakan dilanjutkan. Ada lagi yang mau bertanya? Ini jadi ribet ki sebenarnya, harus ki memikirkan dengan betul-betul bahwa produk apa sebenarnya yang dibutuhkan orang, apa masalahnya orang, apa istilahnya itu di marketing itu adalah pain point-nya orang, apa masalah yang paling dekat itu apa. Tidak masalah sebenarnya ketika kita menjual satu produk di satu target audiens, misalnya Gen Z,
umur 18 sampai 24 tahun. Ada itu, Bayu. Itu Bayu, kartu Bayu. Dia spesifik sekali gitu di target audiens Gen Z 18 sampai 24 25 tahun gitu. Jadi di luar itu sebenarnya dia tidak menarget itu, tapi target audiensnya ya spesifik di situ Ji. Semakin spesifik itu toh semakin ada terus di penjualan. Begitu. Terus ini. Nah, untuk menerapkan untuk persuasi, untuk mengajak orang itu ada sebenarnya teorinya lagi. Ada 7 prinsip persuasi, tapi saya ambil di sini 5 prinsip yang perlu kita pahami bersama. Ini bentar, 7 ini ada bukunya Cialdini, judulnya itu Influence. Jadi di buku itu ada 7 prinsip yang dijabarkan, dan ini yang dipakai sama marketer untuk mempromosikan ke satu produk. Ada dibilang reciprocity, scarcity, authority, konsistensi, liking, social proof, unity. Nah, yang satu persatu kita bahas itu adalah yang pertama ini, reciprocity. Ini biasanya dibilang istilahnya ada teorinya timbal balik. Seseorang itu toh akan lebih tertarik untuk melakukan tindakan tertentu kalau ada manfaat yang didapat. Kalau misalnya brand itu menjanjikan satu janji, contohnya buy one get one. Ini adalah contoh implementasi reciprocity. Beli satu gratis satu, orang akan tertarik untuk belanja karena ada manfaat yang dia dapat. Manfaat yang dia dapat itu adalah 1 tiket gratis. Kebayang? Yang kedua itu adalah scarcity. Scare, apa kata dasarnya itu, dia adalah scare. Dia kayak menakut-nakuti, istilahnya menakut-nakuti orang. Jadi supaya orang itu membeli sesuatu ketika produk tersebut menuju langka, misalnya sudah mau habis atau baru dirilis tapi terbatas limited edition Contohnya adalah sepatu ini, Nike. Jadi dia limited sneakers terbatas, mungkin jumlahnya 50 pasang di seluruh dunia. Terus dia dapat dia menambahkan reciprocity, dia menggabungkan reciprocity, scarcity ke dalam satu ini. Reciprocity-nya itu adalah diskon 50%. Ada manfaat yang didapat konsumen dengan membeli sneakers limited edition ini. Jadi di pasar orang bilang, mau habis itu limited edition gitu. Nah, kalau kau tidak beli itu enggak ada Itu jualan marketing. Terus yang ketiga adalah authority. Tadi sudah. Authority itu masyarakat cenderung lebih percaya pada sesuatu yang jika yang menyampaikannya itu adalah sosok kredibel di bidangnya. Tadi contohnya siapa? Yang bilang ada baju yang dipakai artis atau ada baju yang dipakai influencer. Orang itu tuh kan lebih tertarik dibeli yang begitu-begituan. Makanya istilah endorsement itu hadir. Jadi kayak kita kirim produk ke artis, influencer, Aukarin misalnya, terus suruh Aukarin review orang-orang itu biasanya lebih percaya Aukarin dibanding kita jualan sendiri. Kadang seperti itu. Itu juga teknik yang bisa dipakai dalam marketing. Contohnya ini, ya brand ambassador banyak sekali contohnya, hampir semua brand menggunakan brand ambassador. Kenapa? Karena kalau itu yang ngomong, kalau itu yang jelaskan, orang-orang lebih percaya. Contohnya ini Twice ya, Scarlett kolaborasi sama Twice. Jadi istilahnya kalau kau pakai itu Scarlett, kau akan bisa punya kulit, wajah, tampilan seperti personilnya ini Twice.
apalagi apalagi mungkin ada kesamaan antara target audiensnya Twice sama Scarlett. Ini juga yang perlu dipertimbangkan ketika kita pakai ini teknik authority dalam marketing. Target audiensnya, fansnya Twice ini adalah sama dengan target audiensnya Scarlett. Atau ketika Scarlett mau memperluas target audiensnya ke anak-anak yang suka Korea-Koreaan atau Twice secara spesifik, ini cara yang dipakai. Itu salah satu caranya. Sampai sini kebayang? Jadi kayak dia memanfaatkan seseorang atau sosok untuk jualan. Terus ini mirip-mirip sama authority, kayak liking. Jadi apa yang dibicarakan orang, kita sukai. Contohnya adalah ini. Ini terdengar kita? Ada suaranya? Enggak keluar suaranya, Parden. Oh, sorry. Ada dulu nah. Supaya mana sih? Ini ceritanya dia Aqua mengendorse Mama Gigi sama Raffi Ahmad, Nagita Slavina sama Raffi Ahmad. Jadi dia mengajak orang untuk sharing dia endorse kini Raffi Ahmad sama Nagita Slavina untuk promosikan kini Aqua secara tidak langsung. Jadi dia makan terus minumnya pakai Aqua. Itu adalah salah satu cara yang supaya audiensnya ini Nagita Slavina dia mau juga mengonsumsi Aqua, karena mungkin orang-orang percaya sama mereka. Kok keluar lah, kenapa hilang? Masih ini gitu slide kok yang sehat Aqua. Iya, masih di Parden. Nah, begitu itu contohnya untuk liking. Jadi dia si Nagita ini, Raffi Ahmad ini bercerita tentang dulu kalau dia makan dia pasti minum Aqua. Jadi orang-orang kayak, oh ternyata yang dia minum itu adalah ini. Jadi orang-orang tertarik karena sosoknya itu yang dijual. Terus ada lagi komitmen dalam salah satu prinsipnya si Kialdin tadi, ada dibilang komitmen. Jadi bagaimana itu brand berkomitmen untuk menunjukkan bahwa akan saya berkomitmen dalam hidup untuk bantu kok apa misalnya begitu ya. Contoh paling nyata adalah si Tupperware. Kan Tupperware itu dibilangnya garansi seumur hidup. Ini Tommy jualannya Tupperware ke orang-orang. Jadi ketika Tupperware mau rusak atau apa begitu ya, bisa kok klaim garansi, bisa diganti dengan yang baru. Itu salah satu prinsip yang bisa dipakai di copywriting. Jadi kayak nanti dipasangkan nih istilahnya ini
Tupperware-mu rusak, nah bisa gitu Tupperware diganti, ada juga garansinya seumur hidup. Terus satu lagi, ini masih ada hubungannya sama authority, liking, ini social proof. Ada orang yang dimanfaatkan sebenarnya. Ini kayak contoh paling nyata adalah testimoni. Yang ini customer testimonial. Ini ada chat yang na screenshot terus tampilkan. By the way, Mbak, aku puas banget sama hasilnya, bagus banget, Masya Allah. Next collection aku foto di Mbak terus ya, kayak gitu. Itu social proof. Jadi bukti yang menjelaskan bahwa oh ini buktinya dia pakai, ini buktinya orang sudah pakai, ini buktinya orang banyak yang pakai, seperti itu. Terus udah. Ini ada tugas 1 jam sampai sekarang jam berapa? 8, 9, setengah 10. Setengah 10. Ini ada tugas 1 jam kita kerjakan. Jadi setiap orang nanti kita kasih waktu 1 jam untuk mengumpulkan iklan yang sama contohnya tadi. Jadi contoh-contoh lain dari reciprocity, scarcity, authority, liking, commitment, sama social proof. Cari iklan di internet, di manakah begitu ya, apakah ada atau ada brosur di situ di rumah atau di kos yang sama yang menjelaskan ini masuknya reciprocity, ini masuknya scarcity. Ini tadi reciprocity, timbal balik. Jadi ada orang dapat sesuatu dari brand produk atau ini scarcity, dia kayak istilahnya menakut-nakuti orang, bikin urgensinya lebih jelas. Kalau ini limited edition, kalau authority tadi contohnya ya kita pakai orang, kalau kita pakai brand ambassador, kita pakai influencer untuk promosikan produk atau liking. Ini tadi contohnya dia dibicarakan sama banyak orang karena orang suka. Ada tahu itu produk yang dibicarakan sama orang tapi negatif jadi jelek, itu viral karena dia jelek. Ini dia viral karena bagus, bermanfaat. Terus ini komitmen, konsistensi, menunjukkan bagaimana pentingnya seorang melihat komitmen dan karena orang-orang itu mencari sesuatu yang istilahnya tidak beli putus. Jadi kayak ada keberlanjutan dari itu. Hanya si Tupperware ini ngasih garansi seumur hidup atau social proof yang pakai testimonial. Tuh contohnya. Nah, sekarang teman-teman cari contoh dari semua poin yang ini. Terus nanti dikumpulkan di Google Drive. Sebentar. Berarti nanti mereka ditunjuk secara individu, Pak? Ya, nanti kalau sudah dikumpul di Google Drive, nanti beberapa orang, nanti kita lihat saja waktunya cukup atau tidak, 5-6 orang untuk mempresentasikan tugasnya. Dia kenapa memilih misalnya ini, dia menyebutnya sebagai social proof, ada apanya, apakah ada ya macam-macam. Nah, atau dia ini memilih Tupperware, ini adalah contoh poin komitmen atau liking, seperti itu. Nanti ada penjelasannya. Mana sih? Nanti masing-masing mempresentasikan hasil temuannya. 1 jam. Ada yang mau ditanyakan teman-teman sebelum mulai kerja? Scarcity sama FOMO, iya. Itu scarcity itu dibikin supaya orang FOMO. Fear of missing out, takut ketinggalan. Masa enggak dapat itu yang limited editionnya? Betul, itu di salah satu trik marketing. FOMO atau tidak. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya sudah paham semua kayak ini. Saya bertanya, Pak. Ya. Vicky. Kalau misal itu, Pak, kita ambil contoh iklan yang banyak cangkup contoh-contoh kayak mencangkup scarcity, mencangkup authority, itu enggak apa-apa enggak, Pak?
atau nggak boleh yang kayak begitu, harus beda iklan lagi? Satu-satu mau dulu. Nanti kalau mau ketambahkan gitu enggak masalah, Ji. Jadi Oh, dia berarti kayak ya biar satu iklan. satu-satu dulu toh, satu-satu. Jadi kayak kita pelan-pelan Ki pelajari Ki. Oh, ternyata dia maksudnya reciprocity Ki. Dia fokus di jualan buy one get one saja. Satu-satu mau dulu. Nanti kalau sudah semua Mi itu nanti kalau mau ketambahkan Ki nanti boleh ambil satu iklan yang lengkap masuk semua Mi. Kayak ini tadi tuh kan ada 50% diskon sama limited edition. Boleh Ji, enggak masalah. Ya, siap. Tapi pastikan Ki ada semua dulu poin-poin yang ini toh. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Nanti setiap orang bakal ditunjuk untuk mempresentasikan tugasnya sekarang langsung on the spot. Iya, berarti kita kembali ke layar pukul berapa, Pak Ardan? 8.35, 9.35, 10.35 ya? Ya, 10.35. 1 jam lah. Oke. Nanti saya timer. Oke, teman-teman. Oh, permisi Bu, untuk jam 10 kelas kami ada kuliah motion grafis kelas B di Selesai jam Brian. 10 jadi 8.10. Iya, Bu. 9, Berarti tidak apa-apa, disesuaikan saja nanti. 11. Oh, Tapi dikerjakan dulu saja tugasnya, nah, dikumpulkan di drive. ya, pastikan Ki selesai dulu. Baru pindah. Oke, Brian. Silakan teman-teman mulai mengerjakan berarti ya, Pak Ardan. Ya. Oke. Din, Farhan Burhanuddin mau Pak Ardan. Tunggu dulu. Mana mana Ki tugasnya? Selesai dikumpul, Farhan. Muhammad Farhan Burhanuddin. Betul. Sebentar. Bu Ananta bunda puasa Bu. Jangan kau di situ, belum itu selesai kasusmu. Nggak kuliah gini gara-gara copywriting C. Ais. Gimana ini? Nggak luring-luring begini deh kafe kita. Sampainya beres apa-apamu, Fikra. Muhammad Aidil juga bunda puasa Bu. Jami. Dosanya Tonji itu. Oke, Farhan. Farhan Burhanuddin. Ya, bisa presentasi Farhan. Bisa, Bu. Oke deh. Dipersilakan Pak Ardan. Ya, lanjut. Oke, silakan Farhan. Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keras-keras Waalaikumsalam suara. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi saya akan mempresentasikan apa yang saya pelajari tadi berdasarkan hasil yang disampaikan oleh Pak Ardan.
Jadi yang pertama itu ada contoh iklan reciprocity, yaitu di mana seseorang akan lebih tertarik untuk melakukan tindakan tertentu jika ada benefit yang dijanjikan. Nah, benefit yang dijanjikan itu ya umum lah, seperti buy one get one, buy two get one, atau ya seperti itu. Seperti yang terlihat ini lumayan kecil gambar fotonya ya. Oke. Terus yang kedua itu, waduh, ada petek-petek lewat, tunggu dulu, Bu. Oke, yang kedua ada scarcity, yaitu seseorang lebih terdorong untuk membeli sesuatu ketika produk tersebut menuju langka, seperti sudah hampir habis atau memang dirilis dalam edisi terbatas. Jadi seperti yang terlihat di sini, ini limited edition, itu iklan kolaborasi antara Starbucks dan Blackpink. Sebenarnya saya tadi mau ambil BTS McD sama BTS, tapi saya lebih suka Blackpink, jadi Blackpink saja. Oke, Oke yang deh. ketiga ada authority ya. Authority itu masyarakat cenderung lebih percaya akan sesuatu jika yang menyampaikannya adalah sosok kredibel di bidangnya. Apakah ada yang mengetahui siapa sosok ini? Ya, singkat saja dia adalah seorang pembalap rally yang dipercayakan sama Mitsubishi sendiri, yaitu Rifat Sungkar. Nah, Rifat Sungkar ini sudah mungkin berapa ya, pernah dia bilang 12 tahun mungkin disponsori oleh Mitsubishi, jadi ya dia sangat kredibel di bidangnya. Terus yang selanjutnya itu ada leaking. Apa yang dibicarakan oleh orang yang kita sukai pastinya lebih kita dengar dan perhatikan. Nah, ini biasanya kita dapat lihat contohnya dalam video-video seperti videonya ini Tan Boy Kun, atau di podcast biasa ada di situ terpampang jelas iklan atau contoh produk yang diiklankan, lalu kadang-kadang dibicarakan atau disponsor dibahas itu iklan buat produk itu. Terus yang selanjutnya ada komitmen. Aspek ini menunjukkan bagaimana pentingnya seseorang melihat komitmen dan konsistensi dalam hidup. Jadi komitmen dalam iklan ini Telkomsel bisa dibilang ini kayak pinjol lah, pinjaman online. Dia sudah sudah di approve oleh OJK, terus dia itu sudah mudah, cepat, dan jelas, tidak ada penipuan sama sekali, apalagi sudah terpampang jelas ada Telkomselnya. Terus selanjutnya social proof. Seperti yang kita ketahui, kalau kita lagi jalan-jalan dimanapun dan kapan saja dimanapun, pasti ada mobil Brio. Nah, social proof itu seseorang lebih percaya terhadap sesuatu hal ketika banyak orang yang sudah membuktikan. Nah, karena pada tahun 2022 Honda Brio paling laris di kalangannya, daripada para pesaingnya. Jadi orang lebih tertarik untuk membeli Honda Brio daripada yang lain begitu. Oke, terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Teman-teman, di situ ada tombol reaction loh. Jadi bisa kok tepuk tangan. Nah, oke. Siapa selanjutnya yang mau presentasi? Aku lihat-lihat dulu. Siapa ya?
Hmm, Ainur Adrian. Dapat ini anumu Ainur. Lotremu. Sudah dikumpul tugasnya? Sudah, Bu. Ainur Adrian, Pak Ardan. Kok enggak ada? Di mana kok kumpul Ki? Situ juga, Bu. Barusan mau mungkin di refresh Pak Ardan. Tunggu aku upload ulangi dulu, Bu. Kayaknya gagal kini. Oke. Sambil kita tunggu Ainur, kita ke yang lain dulu kali ya. Andi Ira. Andi Ira mau presentasi? Ya, Bu. Oke, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Andi Rawatin kepada pertama tuh iklan reciprocity. Saya di sini mengambil iklan Shopee yang tertulis di situ diskon 50% plus free voucher free shipping. Saya mengambil kan iklan Reciprocity itu yang timbal balik. Ketika toko karena pelanggan di sini menerima bantuan dari toko online, sebagai imbalannya kita itu melakukan pembelian. Nah, kedua itu iklan scarcity. Saya mengambil iklan kursi yang di situ tertulis hanya 40 unit yang ready stock. Itu iklan yang terbatas. Terus tiga iklan authority yang masyarakat itu lebih cenderung jika iklannya yang menyampaikan itu seorang kayak brand ambassador. Saya mengambil iklan Neo Coffee yang brand ambasadornya itu Lukas. Jadi terus 4 iklan leaking. Iklan leaking itu yang dibicarakan orang yang kita sukai. Saya mengambil iklan makeup Implora yang di situ brand ambasadornya ada Liodra. Terus komitmen, iklan komitmen. Ini contoh iklan yang menggunakan kewajiban dan tanggung jawab yang ada di dalam pelanggan. Itu saya mengambil iklan AC Japan yang ketika rusak kita bisa ganti AC baru. Masalah AC selesai juga dalam 70 jam. Terus iklan Social Proof yang seseorang itu lebih percaya terhadap sesuatu yang lebih banyak yang membuktikannya. Seperti ini saya mengambil iklan Super karena di sini banyak contoh testimoninya yang mengatakan itu aplikasi yang bagus. Di sekian. Oke, terima kasih Andi Ira. Masih ada enggak sih dari kalian yang percaya testimoni hari ini? Kalau lihat-lihat iklan. Percaya sama testimoni yang nakasih produk atau Enggak, brand? Bu. Siapa yang Yang bilang enggak ini? Siapa saya, bilang enggak tadi? Siapa? Siapa namanya? Bu. Ihsan, Bu. Iksan. Kenapa Iksan? Karena belum belum juga dicoba, Bu. Belum Kita. dicoba. Iya. Tapi Jadi, mana paling iklan yang produknya kau beli, bakal kau beli dari contoh-contohnya nih, yang
kira-kira ini, oh aku beli ini karena bagus iklannya, atau oh saya butuh ini produknya, yang mana kira-kira? Iya, yang mana kira-kira Iksan? Kalau testimoni tidak cukup meyakinkanmu membeli produk, Atau kira-kira ini yang lipstick? mana? Pernah ada dari influencer kau lihat dia mengiklan terus kau beli karena kau suka influencernya, Iksan? Pernah, Bu. Pernah, oke, berarti Apa? liking ya. Eh, iklannya susu Ultramilk Siapa anu? yang brand ambassadornya Ichi. Siapa Ici? Itzy. Siapa Yang Ichi. K-pop. Oh, Oh, oh beli karena sebenarnya kau nggak hmm. butuh-butuh amat sih susunya, tapi kau suka sama yang orang yang menginfluence untuk membeli produk itu, Di. Iya, Bu. Oke deh. Ada satu ini Aqua, ini iklan tuh tapi lebih nggak kasih berpikir Kak. Masalah AC selesai dalam 70 jam. 70 jam itu berapa lama? Kira-kira Andi Ira. Berapa lama kira-kira Dira? 3 harian? Biasanya tuh orang masalah selesai dalam 24 jam. Oke, 24 jam itu tuh saya kunyah Ji, saya paham Ji. Kalau 70 jam itu berapa lama? Kurang dari 3 hari, berarti itu pun tidak tidur. Berarti ini tuh bisa jadi pelajaran kalau iklan itu jangan bikin orang berpikir. Karena kalau begini berapa jam 70 jam itu berapa lama? Padahal ya terukur aja lah 70 jam. Cuma kan biasanya orang 24 jam selesai gitu. Oke. Oke, bisa lanjut lagi yang lain. Oke, Ainur, sudah diupload Ainur? Nih ada nih Ainur. Ada yang tahu? Ainur Adrian. Kelas apa Ainur nih, B atau C? Kelas C, Bu. C, oke. Mulai, Medi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung yang pertama. Iklan Reception City. Bagaimana ini customer atau audiens bisa dapat feedback dari produk yang diiklankan. Contohnya ini saya kasih masuk iklannya Rinso, iklan jadul. Yang dimana kalau misalkan beli ini produknya dapat 2 gratis mangkok. Atau masih ada sekarang atau tidak. Next itu scarcity. Bagaimana audiens bisa cepat membeli karena produk yang diiklankan itu limited ke. Contohnya ini Oreo Blackpink. Dan semua pasti produk Oreo itu kemasannya Blackpink. Bagaimana ini cepat-cepat ke audiens buru-buru penggemarnya, apalagi penggemarnya Blackpink untuk beli ini produk. Next atau authority. Ya ini lebih ke aku lupa. Bagaimana masyarakat cenderung lebih percaya akan sesuatu jika menyampaikan adalah sosok kredibel di bidangnya. Ini kan Blackpink, dia kan dancer, lebih banyak geraknya, lebih masuk iklannya sama Adidas, karena Adidas kan produk sporty, nyaman dipakai untuk lebih banyak gerak, fleksibel, jadi lebih bisa menarik audiensnya. Next, itu ada leaking. Ini ada iklannya Pocari Sweat. Di mana sih itu ada Fadil siapa? Fadil Jaidi. Di mana apa yang dibicarakan oleh orang yang kita sukai pasti lebih kita dengar dan perhatikan. Dan di sini juga iklannya Pocari Sweat bukan cuma Fadil Jaidi, ada juga bapaknya Pamu. Jadi mungkin orang fansnya Pamu, fansnya Fadil Jaidi mungkin lebih masuk tertarik ke Pocari Sweat karena iklannya ada di sana. Next, komitmen.
Komitmen itu aspek ini menunjukkan bagaimana pentingnya seorang melihat komitmen dan konsistensi dalam hidup. Di mana ini Pepsoden, makasih Ki komitmen, makasih Ki bagaimana rahasia nafas segar selama orang berpuasa dari sahur hingga buka puasa, itu dengan pakai Pepsoden herbal gitu. Next. Habis Mi. Ya, Masih ada ya? selanjutnya Special itu proof. special proof lebih ke testimoni orang-orang yang sudah pakai produk itu atau review-reviewnya. Contohnya ini Miss Glow, ada before after dari customer-nya, sama ini juga ada lagi produk skincare yang bagaimana ada review customer-nya setelah pakai ini produk. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Ainur. Silakan Pak Ardan. Paling kira-kira produk mana yang bakal kau beli, yang akan kau beli? Iklan mana yang kau beli? Kira-kira. Dari semua yang kau lihatkan tadi, Ainur. Pernah kau ikut war beli Oreo Blackpink kah di Alfamart? Yang semua tempat langsung kehabisan. Saya pernah ikut warnya tuh, tapi tidak pernah dapat. Jadi pas orang turun animonya untuk membeli produk ini baru bermunculan. Pernah enggak kau ikut warnya? Enggak, iya Bu, kalau Blackpink mungkin produk-produk lain. Yang mana kira-kira dari sini, Ainur? Yang pertama Bu, yang itu dapat feedback. Oh, dapat feedback. Tapi tergantung sih apa didapat. Kalau misalkan berguna atau apa, mungkin lebih tertarik. Ya. Kalau begini Rinso dapat mangkok cantik, mau Ki? Lumayan buat mama di rumah di. Kalau ini komitmen, menurutmu betulan gini maksudnya nafasmu segar sampai dari sahur sampai buka puasa? Menurutku benar itu ya Pak. Karena kalau Pepsodent herbal itu lebih dingin gitu. Oke, teman-teman yang kalau mau bertanya silakan bertanya ke Ainur. Iya, kalau ada yang mau ditanyakan dari yang kita bahas tadi silakan teman-teman di kolom chat. Bertanya memang Mi, sebelum kau kerja tugas UTS-mu. Ini semua bisa diaplikasikan nanti ya di tugas UTS-nya. Jadi semuanya masuk kategori. Yang penting sesuai aturan, harus ada anatominya, harus ada headline, subheadline, dan body copy-nya. Nanti sama Pak Ardan akan diantar lagi minggu depan di Pak Ardan untuk masuk ke anatomi. Cara menulis formula dan sebagainya. Ya. Oke, karena ada tadi yang sebelumnya kayaknya itu yang hampir tidak ada kopinya. Dia cuma pasang foto ambasador. Nanti oke, terima kasih Ainur. Nashwa Dwi Aura. Alika. Nashwa? Masih ada di sini? Nashwa. Wah, tidak bersuara Ki Nashwa. Tidak on cam juga. Ini juga dulu rame. McD. Iya. Mana orangnya nih? Tidak bersuara Ki Pardan. Tapi ada di sini. Iya. Ya, bisa dinyala mic-nya? Mic-nya mau. Nashwa, kedengaran enggak? Iya, Kak. Nah, lanjut. Sudah. Silakan dijelaskan. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja tugas tadi. Yang pertama adalah reciprocity.
Saya memakai iklan asuransi, di mana seseorang akan lebih tertarik untuk melakukan tindakan tertentu jika ada benefit yang dijanjikan. Dalam iklan ini tertulis mendapatkan keuntungan bebas antri, pendaftaran, booking appointment, tidak perlu daftar melalui kantor pendaftaran, dan lainnya. Kemudian yang scarcity, seseorang lebih terdorong untuk membeli sesuatu ketika produk tersebut menuju langka atau sudah hampir habis atau memang dirilis dalam edisi terbatas. Saya mengambil contoh seperti McD yang pada saat itu pernah berkolaborasi dengan BTS. Saat itu edisinya memang dalam terbatas. Kemudian untuk authority, saya mengambil contoh Zenius, yang dimana brand ambassador-nya adalah Jerome Pauline, yang dikenal dengan seseorang yang sangat ahli di bidang matematika. Kemudian untuk liking, apa yang dibicarakan oleh orang yang kita sukai pastinya lebih kita dengar dan perhatikan. Contohnya, saya mengambil dari iklan Scarlett, di mana brand ambassador-nya adalah boyband Korea, yaitu EXO. Kemudian yang komitmen, aspek ini menunjukkan bagaimana pentingnya seseorang melihat komitmen dan konsistensi dalam hidup. Saya mengambil contoh iklan Shopee yang selalu konsisten untuk memberikan promo setiap tanggal kembar, seperti tanggal 11, 22, sampai ke 12. Kemudian social proof, seseorang lebih percaya terhadap sesuatu hal ketika banyak orang yang sudah membuktikannya. Saya mengambil contoh dari iklan Chat Time, di mana pada iklan tersebut banyak menampilkan testimoni. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Nashwa. Silakan Pak Ardan, apakah ada yang mau dikomentari? Aman sih. Yang lain mungkin ada yang mau bertanya Ya, yang lain? tentang punyanya Nashwa. Nashwa Dwi Alika. Sepertinya Anda paham semua Mini. Siap sekali Mi kayaknya kerja tugas UTS. Oke, satu lagi. Siapa ini? Iya, ada Eca. Ini Imam. Imam Ahmad. Imam, masih di sini? Tadi sih ada, Ji. Imam. Ya, Bu. Oke. Imam bisa presentasikan tugasmu, Imam. Iya, Bu. Coba Pak Ardan yang bantu share screen kan. Wih, mati. Tunggu, Bude. Iya. Scarcity. Oke, Bu. Oke. Sudah bisa dimulai, Imam? Tunggu, Bu. Saya matikan dulu semua sekitar. Ya. Oke, Bu. Pak, saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya, individu saya. Yang pertama itu tentang reciprocity. Teknik reciprocity, bagaimana cara untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan benefit. Seperti contoh ini saya ambil dari penerimaan sekolah. Di sini sudah jelas tertera sarana dan prasarana yang didapatkan adalah salah satu bentuk benefit yang kita dapatkan jika mendaftar dalam sebuah lingkup sekolah ini. Seperti ruang kerja memadai, media pembelajaran yang modern, sarana ibadah yang nyaman, suasana olahraga, dan lain-lain.
Yang kedua itu scarcity. Seseorang lebih terdorong untuk membeli sesuatu jika poster atau pamflet tersebut ada tertera di situ bahwa edisi terbatas. Nah, saya mengambil dari iklan Kick Avenue. Dia tertera di sini Bu, Pak, bahwa batas dari anunya April 10 tahun 2024. Skip. Selanjutnya authority, yaitu masyarakat lebih cenderung percaya akan sesuatu jika menyampaikan adalah sosok kredibel di bidangnya. Nah, saya mengambil dari sosok Eca, Bu. Eca seseorang gamers, dia bisa dibilang gamers dalam dunia ML. Nah, dia mengiklankan di sini top up game yang berhadiah 10 juta. Nah, makanya saya kebetulan juga cantik, Bu. Saya ambil ini, Bu. Yang selanjutnya leaking. Apa yang dibicarakan oleh orang yang kita sukai pastinya lebih kita dengar dan perhatikan. Kebetulan saya menyukai dua orang ini karena dia adalah sosok komedi yang paling terkenal naik sekarang namanya di sosial media TikTok, Bu. Selanjutnya komitmen. Konsisten hasil produksi yang didapatkan dengan apa yang mereka iklankan seperti pipa Rucika. Saya mengambil pipa Rucika, Bu, karena kemarin waktu bantu orang tua itu benar kata pamfletnya dengan apa yang saya pegang bahannya itu memang kuat, Bu. Sampai itu pipa masih bertahan 15 tahun lamanya di rumah, Bu. Selanjutnya yaitu social proof. Seseorang lebih percaya terhadap sesuatu hal ketika banyak orang yang sudah membuktikan. Contoh, saya mengambil iklan dari Head and Shoulder dari pemeran ini, saya lupa namanya, Bu, tapi terkenal sekali di TV, Bu, dengan iklan-iklan yang identiknya. Makanya saya mengambil iklan ini. Sekian, Bu. Oke, Jota Slim. Namanya Jota Slim, Imam. Terima kasih Imam atas presentasinya. Ada Yang lain ada ada yang mau mau bertanya? ada yang mau bertanya? Aman, Prima? Aman, Bu. Oke. Prima. Oke. Terima kasih Imam. Lanjut. Prima di. Ada udah. Oh, kalau saya belum selesai tugasnya, Bu. Belum saya Oh, kumpul. kenapa belum dikumpul? Agak telat, Bu. Kumpul Mi sekarang, enggak apa-apa. Yang belum kumpul, yang merasa belum kumpul tugasnya ini masih sedikit sekali. Tugasmu nanti ini masuk penilaian Aman. minggu ke-7 ya. Baik. 2 kelas soalnya nih dan masih sedikit kayak kelihatan. Oke, Pardan masih mahasiswa yang Bagaimana? presentasi kah? Sudah selesai sih. Hmm. Terus ini karena waktu terakhir itu ada sedikit pembahasan. Tunggu nah. Yap. Di kelas C itu sudah baca-baca brief tugas UTS-nya? Copywriting C? Ada kelas C di sini kah? Ada, Bu. Sudah dibaca-baca brief tugasnya? Ada yang mau ditanyakan kah? Belum, Renaldi. Ada itu di grup, tinggal dibaca. Ada yang bingung soal brief tugas UTS-nya? Tanya-tanya Mi memang. Mumpung Pak Ardan ini. Oke, kita buka dulu materinya Pak Ardan ya. Nanti setelah itu kita bicarakan soal UTS-nya kalau masih ada yang mau bertanya. Silakan Pak Ardan. Iya, ini materi terakhir. Ini sebenarnya membahas tentang customer journey. Jadi dalam proses belanjanya seseorang itu ada dibilang mana nih? Ini tadi kita sempat singgung awareness, consideration, conversion.
Ini semua journey-nya. Jadi ini yang orang lewati mulai dari bagaimana dia aware, bagaimana dia tahu, oh ternyata ada produk seperti itu. Terus nanti orang timbang-timbang nih, oh beli ndak ya. Terus nanti dari situ, oh beli mie, terus nanti dari situ ada retention, jadi kayak ada loyalty, bagaimana seseorang itu diajak kembali untuk membeli produknya. Jadi kayak kembali di purchase, di level purchase begitu, supaya bisnisnya juga sustain, orang juga terus bisa mendapatkan manfaat dari produk tersebut. Itu simpelnya seperti ini sih, dari orang belum tahu, terus nanti jadi tahu, terus nanti di bawahnya mana pengen beli, terus nanti akhirnya jadi beli begitu. Nanti sudah beli, nanti lanjut lagi ke beli lagi begitu Ji, terus berputar. Terakhir itu adalah brand audience, brand sama target audience sebenarnya. Jadi brand itu harus punya fondasi yang kokoh tentang siapa mereka sebenarnya, siapa target audience yang disasar. Nah ini sebenarnya untuk memetakan gitu, apa brandku, apa produkku, saya ingin dikenal sebagai apa yang persepsinya customerku terhadap saya, seperti itu. Ada ini yang bisa dipakai, empathy map. Terus ini contoh sederhana bagaimana satu brand itu memposisikan diri. Jadi kayak ini warung mie ayam itu dia namanya mie ayam bengkel. Terus nanti di situ dia punya menjelaskan unique selling point-nya apa yang membedakan dia dengan mie ayam yang lain. Dia mie ayamnya kenyal tanpa pengawet, topping ayam yang lesat sama sambal dan saus yang nyetel. Itu yang membedakan dia, dan dia menyebut dirinya berbeda dengan yang lain. Ini yang menjadi pembedanya. Itu yang secara singkatnya tentang brand audience sama target audience. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan elaborasi lagi. Nanti dari customer journey ini kita belajar bagaimana membuat produk, bagaimana membuat copywriting untuk memasarkan produk. Terus nanti bagaimana menyesuaikan gitu copywriting yang kita bikin sesuai dengan brand brand tone sama target audiensnya, seperti itu sih. Ini contoh brand guideline-nya TikTok, nggak tahu terbuka. Anda kan khusus. Jadi di dalam ini kelihatannya singkatnya brand guideline itu seperti ini sebenarnya. Enggak ya. Tunggu dulu, saya pindah ke Safari. Ini dibilang brand guideline. Jadi dalam brand guideline itu ada tipografinya seperti apa, desainnya seperti apa, logonya seperti apa, penggunaan warnanya seperti apa, penggunaan image-nya seperti apa. Itu yang sudah ada, yang brand wajib punya. Ini tagline-nya sebenarnya dalam bikin konten. Jadi kayak ini garisnya, dia tidak boleh keluar dari sini. Ada aturan mainnya yang harus dia patuhi supaya tidak lari-larian, tidak beda-beda tone-nya. Seperti itu singkatnya. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita elaborasi lagi. Ini masih ada nggak? Sudah sih. Ada pertanyaan? Baik, ada pertanyaan teman-teman dari semua materi yang tadi sudah dipaparkan? Jadi intinya kita harus tahu goal tak seperti apa, terus kembali Kak. Ini tadi sudah dibahas tujuan copywriting itu seperti apa saja, terus hubungannya di cafe sama copywriting, terus contoh-contohnya tadi, sama ini yang paling penting psikologi manusia. Kita harus ini yang diserang istilahnya. Ya, ini yang dipermainkan sehingga orang mau beli itu produk tak. Sama tadi yang seperti dimention, kalau ini FOMO ya Bu. Iya betul. Itu sebenarnya FOMO itu adalah salah satu trik marketing yang termasuk ke dalam 7 prinsip ini sebenarnya tadi.
Begitu kira-kira kalau mau dipetakan gitu, bagaimana satu copywriting itu hadir, gitu. Jadi ada proses di baliknya, proses berpikir di baliknya sehingga produk itu hadir. Ini juga satu desain, dia muncul, tidak muncul begitu saja, dia ada teorinya. Gitu sih, kurang lebih. Ada pertanyaan?